Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudari yang terkasih, bunyi hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum cinta kasih ini sudah dihafal dan diingat oleh hampir setiap orang Kristiani. Hal yang kiranya menjadi masalah adalah bagaimana mempraktekkan hukum kasih dalam hidup setiap hari. Yesus di dalam warta Injil hari ini memperdalam pengajarannya tentang hukum kasih. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tidak langsung memberi jawaban pasti bahwa harus ini dan harus itu, tetapi mengingatkan ahli Taurat itu tentang hukum cinta kasih di dalam kitab Perjanjian Lama. Orang itu mengerti maksud Yesus tentang cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Lagi pula, Yesus meminta kepadanya untuk melakukannya supaya ia dapat memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku yang mau kukasihi?" Untuk itu, Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang tadi kita dengar bersama. Setelah selesai memberi perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu pendapatnya tentang siapakah sesama manusia. Ahli Taurat itu menjawab, "Sesama adalah orang yang memiliki rasa belas kasih kepada orang lain." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini menarik perhatian kita.
Ahli Taurat ini pinter, sehingga ia mencoba Yesus dengan pertanyaan tentang hidup kekal. Namun ia mencoba membenarkan dirinya dengan pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Ia berpikir bahwa dirinya adalah orang yang sudah layak untuk memperoleh hidup kekal. Benarkah demikian? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak di antara kita memilih sikap tidak suka dengan Imam dan Lewi karena mereka tidak berperi kemanusiaan. Imam dan Lewi memang mengetahui hukum kasih, tetapi tidak melakukannya karena semua ini sudah diatur dalam kitab suci. Orang Samaria adalah orang yang secara sosial dibenci oleh orang-orang Yahudi. Namun ia memiliki rasa belas kasih. Tanpa memandang musuh atau sahabat, ia mengorbankan dirinya untuk orang yang sekarat ini. Ia memiliki rasa belas kasih seperti yang Tuhan sendiri lakukan bagi manusia. Sikap belas kasih ini menjadi penyempurna hidup manusia. Allah sendiri berbelas kasih, maka sepatutnya juga demikian, bukan hanya menghafal dan legalistik. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meminta kita semua untuk menjadi sesama bagi orang lain dengan memiliki rasa belas kasih. Orang yang menjadi sesama karena belas kasih itu melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memiliki rasa belas kasih kepada umat manusia. Yesus sendiri mengingatkan para muridnya untuk saling mengasihi. Maka kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing pada hari ini, apakah kita juga sudah menjadi sesama bagi manusia yang lain? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk bertumbuh dan berkembang menjadi sesama yang baik bagi sesamaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.